multimedia. Oke, jadi kita masuk ke fungsi alih. Nah, fungsi alih kita bisa bagi jadi dua, kaget. Nanti akan kita bagi ada untuk sistem loop terbuka, yang terbuka. Terus satu lagi sistem yang loop tertutup. Tutup. Nah, fungsi alih itu kan adalah hasil pembagian dari suatu output apa CS ya, dibagi sama RS-nya atau inputnya. Atau kalau misalnya ini outputnya kita bagi sama input. Jadi misal ada satu diagram blok, misal di sini ini RS, inputnya, terus kemudian ada satu gain di sini, ada G1, terus ada output CS. Nah, jadi ini adalah bagian inputannya, terus kemudian ini bagian outputnya. Nah, untuk baca daripada fungsi alih itu kan ini fungsi alihnya kan adalah CS dibagi sama RS. Jadi kita bisa baca dengan dua cara. Ada kalau misal loop terbuka, kita bisa baca mulai dari inputannya. Ini kan loopnya loop terbuka. Nanti kita lihat untuk yang loop tertutup. Nah, kita bisa baca dari inputannya. Misal ini RS, kita lihat RS akan mengenai daripada gain ini G1 kemudian ke CS. Berarti kita bikin RS kali G1 itu sama dengan CS, sehingga fungsi transfer ya G1 ini kan kita pindah nih ke sini untuk dapetin TF. Transfer fungsi kan CS per RS, jadi RS nya kita pindah ke bawah, CS dibagi sama RS. Nah, inilah fungsi transfer untuk bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi G1 kayak gitu fungsi alihnya. Nah, oke, kita hapus dulu. Nah, jadi kan aturannya tuh kalau misal kita ada dua, misal ada dua nih sekarang, ada G1 terus ada G2. Kalau misal kayak gini, ada dua diagram blok kayak gini, ada dua gain yang tersusun secara seri lah, bisa dianggap seri kan. Maka ininya bisa kita jadiin sebagai G1 kali G2, jadi satu kotak gitu. Ini bisa jadi kayak gini. Oke, kita lanjut untuk kita balik lagi ke loop terbuka. Kalau misal geser-geser, tapi kaget kita bahasnya pas di bagian aljabarnya bagian reduksi. Oke, setelah kita bahas loop tertutup, kita bahas reduksi untuk menyederhanakan fungsi diagram ininya. Nah, misal kita bikin di sini ada inputan RS, terus kemudian dia terpecah jadi dua. Ada di sini ini G1, misal sini ada G2, terus ini nyatu lagi jadi CS. Iya, ada bulutan sini. Bukan di depannya. Di sini. Penjumlahan. Iya. Oke. Oke, di sini ada bulutan. Kesini, ini kesini, baru kesini. Ini tambah ya. Nah, kalau ketemu kayak yang C ini, kita akan baca dari depan kayak yang tadi. Ini kan mecah jadi dua nih. Ada berarti di sini ada yang kesini RS kita baca yang atas dulu, ganti pena, kita baca yang atas dulu, yang ini RS gerak ke G1, berarti RS
kita bikin R by kali G1. Setelah dari G1 ke sini penjumlahan kan. Iya. Oke, simpan. Terus ada lagi yang ke sini, RS ke G2. Ini kan G2, terus kemudian ke sini. Berarti sini kan RS G2, yang ini RS G1. RS G1 masuk ke sini ditambahi sama RS G2. Berarti RS G1 ditambah sama RS G2. Hasilnya output CS. Jadi ini kan bisa dikeluarin nih R-nya. R kita keluari, G1 tambah G2 itu sama dengan CS. Sehingga TF-nya G1 G2 itu sama dengan CS per RS. Bener aja? Kemarin saya tidak. Aku lupa kemarin di mana waktu ujian. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau yang aku terakhir kali maju kemarin, Bang, Ya. itu gimana, Bang ya? Ini agak bingung gitu. Ada kan yang ibu terakhir kali masuk, yang aku suruh maju ke depan. Yang ke ulang tahun itu. Iya. Itu tuh ada nabeng kan? Dari sini dulu dong. Ya. Yang Itu mana? nah, apa ya? Yang dipindah. Tapi Iya. dikasih pengali. Itu kaget. Disebar dia. Pas kita ke reduksi baru kita bahas. Ini untuk sistem loop terbuka. Jadi kita bisa bacanya mulai dari inputan kalau untuk loop terbuka. Sekarang ke loop tertutup. Nah, untuk loop tertutup bentuknya kurang lebih ada umpan balik kayak itu. Jadi sistemnya itu beda kayak yang tadi. Di sini guys, anggap aja ada gen 1. Kita balik pena B warna yang kuning. Jadi ada umpan balik. Misal contohnya kayak ini. Ini sigmanya, terus ada gen 1. Terus ini output CS, ini inputannya RS. Jadi di sini. Nah, di sini ada umpan balik. Oke, sorry, tengah sini kasih apa misal H1 umpannya. Jadi ada respon dari sistem juga, umpan balik. Misal ini kita kasih min, ini kita kasih plus. Nah, ini ada umpan baliknya nih. Umpan baliknya tuh yang ini, biar lebih jelas. Nah, ini kan gerak di sini nih, jalan sistemnya. Dari sini ke sini, terus ke sini, terus di sini ada yang balik nih. Habis keluar dari G1 ada yang balik. Ke sini, sini, baru ke sini, ya kan? Nah, untuk nyari TF-nya, kalau untuk yang loop tertutup, yang model ada umpan balik C ini, kita lihatnya tuh dari output. Beda kayak yang tadi. Tadi kan kita lihat dari input. Nah, sekarang kita lihat dari outputnya kalau ada yang loop, kalau ada yang umpan balik kayak ini. Jadi kemudian kita lihat nih dari output CS. Dari CS di sini kita ke sini. Nah, ini kan ada yang ke bawah nih. Ya oke, kita ikuti ke bawah. Ke H1 berarti CS kali H1 ini kan minus ya, berarti minus CS H1. Nah, di sini kan ada RS tambah sama G1, ya kan? Yang ini kan masuk sini nih. Dikit dulu. Tambah R kalau itu dikali G1. Bentar. Oke, nah untuk loop tertutup kan kita baca dari outputnya nih, CS. Kalau yang tadi kan dari input kalau loop terbuka. Oke, dari CS ini gerak ke, kita lihat dari CS di sini gerak ke H1, berarti CS kali H1. Terus kemudian kita lihat di sini, ini kan ada negatif nih, berarti ini negatif CS H1. Nah, terus di sini ada RS. Nah, posisinya positif di sini. Sehingga kita tambah sama RS.
Terus kemudian nah ini kan dari sini yang CSH1RS di sini posisinya, atau anggap baik ini jadi lope. Nah, yang banyak-banyak ini jadi lope. Nah, di sini kan posisi lope. Nah, dari lope nabrak ke G1. Berarti kan kayak yang tadi aturannya kan berarti kan dikali. Berarti lope dikali sama G1. Oke. Berarti di sini kita kali sama G1 itu sama dengan CS sama dengan ini kan outputnya. Ya sudah, kita pisahilah. RS kita pengen dapeti CS per RS. Oke, kita pisahi. Kita kali dulu. Jadi RS G1 ini minus dikurang sama CS CS G1H1 sama dengan CS. Oke. Selanjutnya yang kita pisah B ke sebelah sini, kita pindah sebelah sini. Jadi RS G1 ini kita pindah ke sebelah kanan. Jadi CS ditambah CS G1H1. Oke, ini kan bisa dikeluari CS nya. Jadi RS itu sama dengan CS dalam kurung 1 ditambah G1H1 tutup kurung. Kita pengen nyari CS per RS. Oke, berarti kita pindah ruas. Di sini lupa ada G1. kali silang. Ini lupa tadi hilap. G1 nya belum taruh ke bawah. Oke. Enggak ada. Ya sudah, ketimbang pusing kan. Ini kan ada RS sama CS. Udah kita kali silang berarti kan. Ini ke sini. Terus yang ini ke bawah berarti. Oke. Berarti dapatlah CS per RS itu akan sama dengan G1 tetap. Yang ini kita pindah bawah tadi kan sini. 1 plus G1H1. Nah, inilah TF-nya. Fungsi alihnya. Oke, lanjut ke reduksi diagram blok. Nah, tadi kan untuk sistem loop tertutup. Nah, kan terkadang kita nemui ada banyak nian yang perlu disederhanai dulu. Karena yang akan kita temui di lapangan itu tidak ada sesimpel ini kayak itu. Bisa ada banyak lope-lopeknya. Jadi ya bisa ada noise dan lain sebagainya. Nah, makanya kita juga belajar reduksi diagram blok. Ada beberapa aturan. Aturan yang pertama, misal kita ketemu dua diagram blok yang dua gain yang tersusun secara seri, anggaplah. Maka ini bisa kita sederhanakan jadi kayak ini. Ini jadi satu diagram blok G1 G2. Ini yang pertama. Cak mana ini bikin panahnya? Cak ini B. Nah, bedai panahnya. Terus kemudian kalau misal kita ketemu yang modelnya cak ini. Yang modelnya cak ini. Ini ada ini. Ada minus, ini ada plus. Ini G, ini H misal. Di sini ada H. Nah, misal kita ketemu cak ini yang kayak ini bisa kita sederhanain jadi satu diagram blok. Bentuknya ini blok atas G1 G dibagi 1 karena ini negatif. Jadi berubah tanda positif
dia Kalau blok untuk atas positif dan sama negatif ya. blok bawah. Kalau ini posisinya Terbalik. positif, maka yang bagian bawah sini Negatif. ini akan Kalau negatif. misalkan sama-sama positif bang, sama aja. Sama aja, ini yang berubah. Terus kemudian kalau misal kita ketemu yang bentuknya ini, misal di sini ada gain, terus di sini terbagi cabang jadi dua. Terbagi cabang jadi dua. Ini bisa kita ubah jadi kayak ini. Ini yang G, ini G. Nah, ini kalau misalnya jadi ada cabang dua kayak ini, bisa kita pecah G-nya, G. Jadi ada dua G-nya. Atau misal kita ketemu dua G, ya bisa kita jadi kesekok jadi kayak ini. Oke, terus kemudian kita hapus dulu. Iya, oke. Cuman nggak bisa terlalu kasar. Misal, nah misal ada kayak ini, yang terus kemudian misal di sini ada gain, satu gain, terus di sini ini terpecah jadi dua, seret ini ke sini, terus ini ke sini. Nah ini garis ini bisa kita pindah ke sini. Nah, ya pindah-pindah ke garis itu. Jadi bentuknya jadi kayak ini G, terus nah ini kan terpecah jadi dua, ini jadi Seperti ya. iya sepergi, satu pergi kayak itu. Ini untuk mecahnya. Ini kalau pengen mindahi apa namanya, garisnya maju mundur sama ya dari sini Pokoknya seper dia gitu ya. seper. Terus kemudian nah misal ada buletan, sekarang ada yang ada buletan, yang ada bentuk penjumlahannya. Misal di sini ada gain, terus kemudian ini ada ininya, di sini ada ini min, ini plus misal. Nah ini buletan ini bisa kita geser ke sini. Jadinya kalau misal kita geser, ini buletannya, ini yang positif, ini negatif yang tadi, negatif. Karena ini G-nya di depan, jadi G-nya kita bagi dua, G-nya di sini. Di sini ada gain. Nah, di sini juga kita kasih G. Ini kalau pengen mindahi dari sini ke sini, hasilnya sama. Terus ada lagi dah ya. Ada lagi dah. Oke, lanjut B. Nah, misal contohnya kita bikin yang gak ribet. Misal di sini ada ini plus, terus di sini ada gain 1, penguatan pertama, terus ke sini ada lagi ini plus ke atas, ini ada H1 sampai ke ujung, ini CS nya, ini RS inputannya, di sini di tengahnya ada 1, ini ada H2. Nah di sini ini ada G1, gen 1, ini ada gen 2. Itu ada G1 sebelumnya. Nah, G1 ini G2, ini G2, G3.
Oke. Nah, misalnya ini. Pindah ke belakang. Set, kita cari warna yang bagus. Ini apa agak Soalnya kalau kemarin bukan ya? nggak tahu. Nah, misal kalau lihat dari sini posisinya kan agak ribet nih. Nah, oke, kita mulai pindah satu persatu dulu. Coba kita pindah yang ini dulu. Set, yang bagian sini kita pindah ke sinilah. Biar yang ini bisa kita kali ke sama yang ini. Oke. Sorry, ini kita pindah ke sini, Be. Keluar. Biar lebih aman. Biar lebih safety. Jadi kita bisa dapat yang ini dulu. Satu, kita ganti penanya warna merah. Kita ambil dulu yang ini, dapat satu blok besar ini. Nah, terus kan ini kan jadi satu blok kan, jadi satu blok, kita kali ke blok ini, terus kita bikin satu blok besar dari sini ke sini. Tidak muat layarnya. Oke, berarti ini harus kita pindah ke sini. Sorry, kita ganti penanya. Yang ini harus kita pindah ke sini. Oke, sesuai aturan tadi kan, kalau misal ini kita pindah ke sebelah sini, garis ini ngelewati satu blok, berarti ini akan kita kalikan seper G3 nya. Yang dilewatinya. Jadi kita bikin untuk yang pertama langkah 1, berarti ini RS, kita masuk ini sigmanya, terus ada G1, terus plus di sini sigma lagi, di sini plus, ini sorry kita rapi dulu dikit. Hilang. Nah biar tidak terlalu ramai. Oke. Ini H1, terus ini ke G2, ini G3, terus sini ini CS. Nah, ini kan kita pindah nih dari sini ke sini. Oke, kita pindah. Berarti seperti yang kita bilang tadi, kita kali seper dari blok yang kita dilewati. Jadi seper G3. Terus di sini H2. Ini lagi ke sini. Ini plus, ini juga plus. Terus langkah berikutnya. Nah, kita dapat ini nih. Ini kan bentuknya umpan balik nih. Oke, bisa jadi kita sederhanakan. Oke, yang ini dulu aja ya, biar lebih enak. Yang dalam sini. Oke. Pindah ke slide berikutnya. Bisa di kapas berarti. Kopas bisa nggak ya? Kayaknya enggak deh, agak susah. Bisa tidak. Mungkin bisa dilempar ke atas podium. RS itu naik dikit. Nah, langsung belah. Nah, kelihatan kan dia kan. RS ternyata bisa seperti ini. Ini plus, ini juga plus. G1 tuh kita masuk ke Kaget. Ini dulu sudahi. Visioner. Jadi ini kita masuk sini. Jadi bergabung sih kok kan. Ya, bisa. Cuma ada ini. Ini kita jadi siko kan. Jadi G2, G3 kotakin. Oh no. No. Nih, teresum. Udah Juno apa sih? Angin memang dari awal pengen warna. Tidak sayang.
Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan G2 kali G3 sudah kita jadi ke siko. Penanya hitam belum. Aduh. Ganti warna. Wow, penanya hitam. Penanya hitam, backgroundnya hitam, mana kelihatan. Wow, mantap betul. Ganti warnanya dulu. Ini warnanya pink. Nah, sudah. Ini kuning tadi. Nah, G1. Nah, besarnya aja. Wow, Terlalu tebal. Emas. fresh banget. Ganti warnanya. Ya biarlah warna pink. Lanjut ke CS. Hasilnya belum. Ini sudah nih G1, G3 kan jadi siko. Baru kita dari sini ke sini. Ini H1. Ini plus. Di sini ada langsung B. Ini kan satu Kali ke belakang. jalur, langsung kita kali ke B. H2. Jadi H2 per G3. Wah, bagus nih tulisannya. Di sini. Nah, selanjutnya kan kita bisa, ini kan bentuknya sudah satu sistem loop tertutup tadi. Kita bisa langsung cepat ngubahnya. Kebanyakan. Nah, oke, kita ubah jadi RS. Ini plus, ini sigma, ini plus juga, ini G1 tetap, udah kita apa-apoi. Terus nah yang ini kan tadi kan sesuai dengan apa yang kita ini tadi, berarti blok atas dalam kasus ini kan bukan blok atas sih sebenarnya, blok yang bukan di umpan baliknya, berarti kan G2 G3 G2 G3 dibagi 1 karena ini tandanya positif. Yang ini karena tanda umpan baliknya itu positif, jadi berlawanan dari itu negatif kan, negatif dari bagian ini kali ke yang umpan baliknya G1 G2 G3 kali umpan baliknya H1. Oh, itu memang walaupun dia di pucuk ya. Iya, pokoknya lihat yang bukan lihat atas atau bawah, tapi lihat umpan baliknya. Yang umpan balik ini bagian bawahnya saya tenang. Yang ada ini nah, yang panah kebaliknya ini. Umpan bawah. Ini CS. Di sini ada H2 per G3. Oke, lanjut. Berarti langkah selanjutnya bagian ini kita satu ke jadi siko. Habis itu pakai rumus Pak. Lanjut lagi kita pakai rumus cepat. Nih kebanyakan nak bujang, naik dikit. Nah, ternyata bisa cak itu. Sekarang kita balik lagi RS, kita bikin lagi. Sini ada sigma, ini positif, H2 per G3. Sini ini ada panah. Sini iya. Untung enggak kita bikin lopek-lopek tadi. Ini G1, G2, G3. Oh, banyak juga rupanya. 1 min G2, G3, H1. Set. Ini CS. Oke. Lanjut. Berarti tinggal ini kan sudah lebih sederhana berarti kan. Tinggal kita sederhana lagi B berarti. Berarti tidak sekali menuntut kesederhanaan ya. Oke, langsung B berarti ya. Blok atas ini RS. Bagian atasnya bukan iya. G1 atau kita anggaplah biar lebih ininya, biar lebih ininya, ini adalah lopek 1, ini lopek 2 nya, anggaplah biar lebih ini kan, biar lebih enak. Lopek 1 per
1 dikurang, karena ini positif jadi tandanya berubah, lopek 1 kali lopek 2, biar tidak bingung. Itu warnanya agak ungu kan. CS, iya berubah-ubah warnanya. Sekarang kita ubah, nah kita masukin nilai lopeknya tadi. Ini kan berarti kan fungsi transfernya ini kan, fungsi transfernya berarti TF itu akan sama dengan lopek 1 per 1 dikurang lopek 1 lopek 2. Kita masukin nilai lopeknya. Nilai lopeknya tadi lopek 1 sama dengan G1 G2 G3 dibagi 1 dikurang G2 G3 H1 lopek 2 itu sama dengan H2 per G3. Oke, kita masukin nilainya. Lopek 1 G1 G2 G3 per 1 dikurang G2 G3 H1 lopek 2. Ini 1 dikurang lopek 1 lopek 2. Kita mulai dari lopek 1 dulu. G1 G2 G3 per 1 kurang G2 G3 H1 kali H2 per G3. Kita turun dikit. G2 G3. Oke, lanjut. Kita samain dulu penyebutnya. Jadi ini G1 G2 G2 G3 per 1 dikurang G2 G3 H1 dibagi, nah ini kan 1 dikurang dari ini, kita samain B penyebutnya. Jadi 1 kurang G2 G3 H1 G3, ini kan 2 kali G3 dikurang sama ini bagian atasnya G1 G2 G3 bukan 1 ini, sorry. Itu G2. Maaf. Bener kan? Enggak, ini. Iya, Oh iya benar, sorry. Benar. Bagian atas. Itu tarik depannya, Bay. Taruh depannya, Bay. Kalau teman. G1 G2 G3 Itu di H kan. H2 sudah habis, cukup. Ya. Dibagi sama penyebutnya kan sama nih. Ya. G3. Oh maaf, ini berarti kan di luar ini kan. G3 nya di luar, maaf. Ini nih. Ini kesini, berarti G3 nya di luar. G3 kali 1 dikurang G2 G3 H1. Net lewat lagi. Karena bagian ini sama yang pojok ini sama kan, buang B, coret, buang. Nah, jadi sisanya tinggal sini G1 G2 G3 dibagi G3 kali dalam kurung 1 kurang G2 G3 H1 dikurang G1 2 3 H2. Nah, dari sini G3 bisa kita keluar ya. Di sini kan ada G3 juga. Kita jadi isi kok G3-nya. Jadi G1 G2 G3 G3-nya kita keluari. Sama apa lagi nih yang sama nih? Habis ya. Dalam kurung 1 dikurang G2 G3 H1
dikurang sama G1 G2 H2. Ini bisa coret, turun dikit lagi, nah terlewat. Jadinya tinggal G1 G2 per 1 dikurang G2 G3 H1 dikurang G1 G2 H2. Oke, selesai. Inilah TF-nya. Ini sudah lumayan sederhana lah dari yang tadi. Oke, jadi dari diagram blok yang tadi, oke, lewat. Dari diagram blok ini TF-nya itu dengan langkah-langkah reduksi tadi, TF-nya tuh ini.